Shalom saudara-saudara seiman. Ada satu pemandangan yang bikin kita hati kita nyesek ya. Tapi sekaligus bangga juga gitu. Bayangkan ada jemaat gereja yang harus beribadah di kolong tol. Ya, saudara tidak salah dengar ini. Di kolong tol gitu ya, dengan deru kendaraan di atas kepala mereka. Dan debu jalanan yang jadi wewangian di ibadah ini ya kan. Kalau kita yang manja mungkin bilang kalau hujan nanti basah, kalau basah kalau panas nanti gerah. Tapi mereka tetap datang, tetap nyanyi, tetap berdoa. Karena bagi mereka Tuhan bukan soal lokasi megah, tapi hati yang setia. Ya. Di sini HKBP Philadelphia di Tambun, Bekasi ini sudah bertahun-tahun diusir berkali-kali dari rumah ibadah mereka. Setiap kali datang ada penolakan, ada intimidasi, tapi mereka tetap beribadah. Ya, ironisnya semua ini terjadi di negara yang punya pasal 29 Undang-Undang 1945 yang jelas-jelas menjamin kebebasan beragama. Ya, sempat menurut laporan Komnas HAM, kasus HKBP Philadelphia ini sudah pernah dibawa ke meja hukum. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan jemaat, tapi nyatanya putusan itu seolah cuma jadi hiasan dinding. Di lapangan, jemaat tetap tidak bisa masuk ke rumah ibadah mereka. Ya, oke, tanpa berlama-lama kita saksikan dulu video berikut ini. Aku nggak sengaja menemukan gereja ini ya. Dan aku dapat informasi kemarin di YouTube-nya mereka nggalang dana. Kemungkinan mereka udah dikasih izin sama Kang Deddy untuk mendirikan gereja, guys. Kita melewati jembatan ya. Serem kali nih. Nah, ini katanya jembatan juga yang bangun gerejanya ya. Jadi swadaya. Nih sungainya ini rada kotor nih yang sini nih. Oke, ini dari area pembongkaran. Kita lewatin ya. Ini serem banget. Ini ngenes amat nih ya. Nah, dengar-dengar gereja ini adalah gereja usiran dari Bekasi kota, guys. Ini ada mobil, guys. Berarti tadi jembatannya bisa lewat mobil ya. Oke, kita lurus terus, ini kita masuk ke ini ada apa ya? Ini ada lomba burung, guys. Cowok-cowok pada lomba burung. Mungkin balapan burung ya. Tuh ya, ini jadi parkiran nih. Oke, ini dia, guys. Ini parkiran motor, kiri parkiran mobil ya. Nah, itu dia gerejanya. Yang dibantu sama Kang Deddy Mulyadi ya. Ini kayaknya ramai banget, kayaknya mereka lagi sukacita ya karena gerejanya mau dibangun. Bapak orang asli sini bukan? Asli sini. Ibu asli sini. Ibu ini satu keluarga. Pak Misar, ini namanya kampung apa, Pak? Pulau Putar, Tambun Utara, Bekasi. Ini gereja ini udah lama, Pak? 9 tahun namanya. 9 tahun ya. Iya. Tapi Bapak rumahnya sebelah mana? Kampung. Kampung. Iya. Kesini ngapain ini? Main aja main. Nggak ada masalah kan warga sini? Enggak. Bapak agamanya naon? Islam. Nah, selama keberadaannya gereja sini mengganggu lingkungan sekitar nggak? Enggak. Izinkan nggak mereka beribadah di sini sebenarnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Udah masing-masing agamanya. Tapi boleh kan? Boleh. Kan ibu juga boleh sholat, dia juga boleh ibadah dong ya? Iya. Bener nggak, Pak? Iya. Itu namanya toleransi. Ada rezeki, Pak, buat Bapak. Oke, sini aku ketemu bapak-bapak ya. Pak, nama siapa, Pak? Orang Siahaan. Sirai atau jemaat Oh, anggota jemaat. Bapak anggota jemaat? Iya. Artinya kan bukan di sini gerejanya. Iya, bukan. Pertama di mana gerejanya dulu? Di Elok. Mulai tahun 2000 ya, kami sebagai warga jemaat yang berlatar belakang etnis suku Batak sudah banyak di beberapa lingkungan perumahan wilayah Tambun. Kami menginginkan ada tempat beribadah yang representatif. Diri ini tahun 2000. 2000 ya, 2002. 2002. Mulai beribadahnya dari rumah ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tetap mendapat protes dari warga. Awalnya mempersalahkan kalian beribadah mengganggu kami lalu lintas. Kemudian kami mengambil solusi, udahlah kita beli sebuah ruko aja. Tempat jalan yang sangat depan kan, tidak mengganggu ini. Mana? Nah, Itu pun di demo, berarti mereka tidak suka kami beribadah. Di tengah perjalanan kami solusinya membeli tanah, itu yang di Cicalen. Yang di Bekasi ya. Nah,
Itu kami ada pemilik tanah menyetujui transaksi penjual belian dengan syarat kami sudah di depan mengatakan ini untuk tempat beribadah untuk gereja. Yang punya lahan menyatakan setuju. Kemudian kami harus mengadopsi peraturan SKB Menteri. Lebih dari cukup mereka menandatangani. Di tengah perjalanan ada massa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil, dimenangkan, tidak bersalah dalam pengaduan proses izin. Pemerintah sama masyarakat tempat mencoba mengajukan kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat jawaban bahwa ini bukan persoalan nasional, persoalan daerah. Sehingga apa yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung itu sudah inkrah. Dalam putusan itu diperintahkan supaya pemerintah Kabupaten Bekasi memenuhi apa yang dimintakan oleh Philadelphia karena secara prosedur formal mereka sudah benar. Itu Ibu Neneng mengalihkan tanggung jawabnya bahwa ini adalah kalau saya sebagai bupati nggak masalah. Tapi masyarakat, ketika masyarakat kami bilang ini sudah dapat izin dari pemerintah, tergantung pemerintah, kami tidak punya ini. Oh, jadi lempar-lemparan. Itu dari tahun berapa keluar izinnya? Salah itu berapa ya? 12 ya? Berapa 12. Berarti udah 13 tahun sampai sekarang. Iya. Belum dikeluarkan. Iya. Jadi kami mencoba beribadah, yang penting beribadah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Terima kasih kepada bapak-bapak kita. Di tanah kami, Pak. Milik kami, tanah kami. Terus melemparin kodok, kotoran, bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman. Khususnya perempuan yang ketakutan. Mereka membuat suatu opini ketika beribadah malam Natal, pendeta kami disebut menganiaya seorang ustadz. Kebetulan saya satu-satunya yang masih memberanikan diri untuk saksi mata di situ bahwa pendeta kami itu Pak Panjaitan ada di lokasi itu. Sampai saya diperiksa di Polres. Ternyata tidak terbukti. Itu tekanan palsu. Pengadilan udah menang. Iya, menang. Iya, harus mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Oke, kita udah nanya warganya ya, ternyata nggak keberatan warga-warga sekitar sini. Sekarang kita masuk ke gerejanya, yuk kita ketemuin Bu Pendeta. Selamat datang HKBP Philadelphia Resort Duren Jaya. Oke, ini sampai ngadain acara kayak nikahan ya. Di ST ini warga, ini Muslim ya? Bu, Muslim Bu? Muslim. Oh, warga asli sini? Iya. Bu, ini ada gereja gini keberatan nggak Bu? Sih ya biasa aja, kalau saya mah tahu, kalau yang lain saya nggak tahu deh. Ibu keberatan nggak ada gereja sini? Enggak, Pak. Nggak keberatan? Jadi nggak apa-apa kalau mereka mau gereja? Iya. Malah bisa jualan juga kan? Ya udah, makasih Bu. Masing-masing anunya, Pak. Iya. Ya terserah, dia mah agama lain, apa-apa. Ya, agamanya sendiri ya. Kalau sholat boleh di rumah? Lah, boleh. Nggak ada yang larang kan? Lah, orang. Oh iya, ya udah, makasih Bu. Oke, kita cari Bu Pendetanya ya. Iya. Dari mana, Pak? Dari Bogor. Oh yes, ini kita ketemu sama Bapak siapa namanya? Nadia Kerenhat. Saya sebagai penatua di HKBP Philadelphia. HKBP Philadelphia sudah lama bergumul dan pernah disegel, diusir, dijejalin. Tapi saat ini kita sudah ada lahan dan sudah punya sertifikat. Mohon bantuannya Pak Dedi. Tuhan memberkati Pak Dedi. Pak, kalau Bu Gembala ada nggak? Aku mau ngobrol. Ada. Sini dia, permisi. Wah, Bu Gembala, cakep amat Bu hari ini. Iya. Ini siapa? Saya Majelis Hamonangan Manurung. Mau membangun gereja, namun kita belum ada izin gereja. Oh, itu teh ngumpulin dana belum ada izin juga? Kirain teh habis aku ngonten, mungkin Kang Dedi nonton terus kesini. Bu, ini izinnya, terus Ibu silakan galang dana. Bukan ya? Bukan. Berapa kali pindah ini gereja ini? Wah, sebelum proses hukum itu kita udah mengalami pengusiran berkali-kali di perumahan, kemudian di lahan gereja, kemudian di depan
gereja itu kan kami masih punya menyisakan tanah itu. Kami terkenal dengan ibadah pinggir jalan saat itu. Kami ibadah di pinggir jalan itu dari 2012 sampai 2014. Kata udah ngumpulin dana, uangnya udah ada mungkin. Kalau nggak ada masalah ya Bu ya untuk bangun gerejanya. Tapi IMB yang harusnya udah dimenangkan di pengadilan. Nah ini kita lihat di zaman Kang Dedi ini, mohon buat Pak Dedi. Gimana Bu? Mohonnya Bu, harapannya Bu buat Kang Dedi. Harapan kami buat Bapak Gubernur, kiranya kami dibantu untuk supaya keluar izin mendirikan bangunan gereja kita. Sudah menang di pengadilan, sudah ingkrah begitu. Jadi kiranya Pak Gubernur boleh membantu kami dan ada izin sehingga kami boleh membangun gereja, beribadah. Kan semua agama sebenarnya berhak untuk beribadah ya. Oke guys, thank you banget udah mengikuti perjalanan aku hari ini jalan-jalan ke gereja yang katanya dibantu Kang Dedi. Ternyata belum ya, namanya HKBP Philadelphia yang ada di Bekasi. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan like. Saya Stefano Santipan, next time, bye-bye. Ya itu tadi videonya teman-teman ya. Nah disinilah kita lihat inkonsistensi kalau ada rumah ibadah mayoritas yang terganggu. Biasanya pejabat dan aparat cepat kali turun tangan. Tapi kalau rumah ibadah Kristen seringkali disuruh selesaikan sendiri dengan warga. Padahal ini bukan soal cocok-cocokan warga, tapi soal hak konstitusi. Kebijakan seharusnya berlangsung dan berlaku sama untuk semua. Kalau hukum bisa melindungi satu golongan, seharusnya hukum juga bisa melindungi semua golongan. Ya. Di saat banyak jemaat pejabat sibuk menata citra, ya, ini yang harus kita lihat teman-teman ya. Miris kadang melihatnya. Justru ayo dong, butuh juga ini sama Dedi Mulyadi AKDM ya, yang harus melihat memperhatikan ini. Sebenarnya tadi sudah masuk ke Kejaksaan Agung dan itu diterima ya. Komnas HAM menyebut bahwa kebebasan ibadah adalah hak yang non-derogable ya, tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Ini berarti bahkan ada situasi konflik, negara tetap wajib memastikan rakyat bisa beribadah. Dan seperti kata Rasul Paulus di Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya jemaat HKBP sudah membuktikan ini. Mereka tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak membalas teriakan dengan teriakan. Mereka memilih sabar yang bukan berarti lemah, tapi sabar yang lahir dari iman. Ya, luar biasa. Bagi jemaat HKBP dan semua gereja yang mengalami diskriminasi, yang pertama, tetap berpegang pada hukum, jangan bosan mengawal putusan pengadilan yang sah. Dan yang kedua, perkuat dukungan publik. Publikasi kisah nyata jemaat,
karena kebenaran butuh panggung. Dan yang ketiga, bangun aliansi lintas iman. Karena kebebasan beragama adalah kepemimpinan semua orang, bukan hanya Kristen. Ya, kita berdoa agar pemimpin seperti KDM juga bisa melihat, ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi jadi standar bagi semua pejabat juga ya. Hadir saat rakyat butuh tanpa hitung-hitungan suara. Saudara sahabat gereja YouTube, iman sejati bukan hanya terlihat saat kita di gedung mewah, tapi saat kita beribadah di tengah debu, hujan, dan penolakan. Jemaat HKBP Philadelphia sudah membuktikan itu. Mazmur 37 ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya untuk selama-lamanya. Mereka terpelihara. Dan kita percaya Tuhan melihat air mata umatnya dan Dia tidak akan tinggal diam. Mari kita terus bersuara, bukan untuk marah tapi untuk menegakkan keadilan. Karena negara yang adil adalah negara yang berani melindungi semua, bukan hanya mayoritas. Itu aja dari saya teman-teman, semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman dan kita diberkati. Bantu komen di kolom komentar, apa pandanganmu di kolom komentar, ramekan kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.